Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Ya, sebelumnya saya ingin minta maaf ya buat teman-teman saya kalian, para subscriber saya, dan juga teman-teman yang menonton channel ini. Jadi saya mohon maaf karena memang beberapa bulan ini memang agak jarang sekali upload video ya, karena memang kesibukan juga. Tapi sekarang alhamdulillah saya udah punya waktu lagi, kembali kita meramaikan jagat per-YouTuban seperti itu di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak dan sekitarnya. Oke, sekarang kita kemarin saya pengen bahas nih soal permasalahan seputar Kalimantan Barat ya. Banyak sekali sebetulnya pemeriksaan seputar Kalimantan Barat, tapi yang saat ini kurang menjadi perhatian baik dari media nasional maupun dari saya kurang tahu juga apakah media-media membahas tentang hal ini gitu ya. Nah, ini terkait insiden yang ada di Kabupaten Sintang beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, itu tentang penolakan aliran Ahmadiyah gitu ya. Nah, Bang, kalau dilihat secara kasat mata, Ahmadiyah itu ya memang kalau dilihat dari permukaan ya Islam, mereka mengakui, bahkan di secara legalitas hukum di kenegaraan mereka mengakui keislaman mereka gitu ya. Tapi itu hanya sebatas legalitas dan yang ada di permukaan. Nah, masalahnya ketika mereka sedang mengadakan pengkajian apa segala macam, nah itu saya ambil sampel aja yang paling mudah kita pahami, bahwa dalam hadiah ini mereka mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dalam Islam nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi dalam Ahmadiyah ada satu nabi lagi yang mereka juga akui. Nama nabinya itu Mirza Ghulam Ahmad. Nah, kemudian kitab suci umat Islam di seluruh dunia itu jadi pedoman hidup dan segala macamnya itu adalah Al-Quran Al-Karim. Nah, tetapi di Ahmadiyah mereka juga memiliki kitab lain, kitab yang mereka amalkan, kitab yang mereka kaji, itu namanya Tazkirah. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar polemik aliran Ahmadiyah ini. Mereka tidak mengakui, mereka tidak mengakui, namun mereka juga mengakui punya nabi tersendiri, punya kitab suci tersendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik sampai pada hari ini gitu ya. Sekarang saya ingin membahas Ahmadiyah tidak dari sisi agama, tapi dari sisi satu yang pertama dari segi sosial gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya, banyak sekali terjadi penolakan terhadap aliran Ahmadiyah ini. Aliran ini sendiri ya lahir pada zaman kolonialisme Inggris ya, kurang lebih ada di Pakistan dan India waktu itu. Saya kurang tahu juga tepatnya, mungkin silakan teman-teman baca di Google gitu ya untuk cari tahu tentang sejarah dan tentang Ahmadiyah ini. Jadi yang ingin saya tekankan ini masalah sosial. Nah, permasalahan ini memang sudah menjadi cerita lama ya untuk negara ini gitu ya. Kurang lebih pada waktu zaman eranya Bapak SBY sebagai presiden,
pada waktu itu dikeluarkanlah SKB 3 Menteri dan MUI juga pada waktu itu, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan larangan aliran ini untuk beraktivitas gitu. Nah, ini sebetulnya sudah jadi landasan. Kenapa jadi landasan? Karena keputusan bersama ini ya, walaupun pada waktu itu Presiden tidak berani ambil risiko, tetap menjadi sumber dasar kekuatan untuk pembubaran aliran Ahmadiyah. Karena satu, yang pertama itu akan menjadi semacam bom waktu lah gitu ya. Karena jika terus dipelihara seperti ini, jika tidak ada ketegasan dari pemerintah dalam mengatasi masalah Ahmadiyah ini akan menjadi duri di kemudian harinya. Ini akan suatu waktu bisa menjadi bisa dikatakan bisa pecah gitu ya. Nah, ini pada waktu yang terjadi di Sintang kemarin mungkin itu sudah puncak gunung es ya, puncak gunung es dari segala macam persoalan tentang Ahmadiyah. Ketika mereka diberikan ruang, ketika mereka diberikan tempat untuk beraktivitas dan berekspresi ya seperti itu, maka akan ada muncul di kemudian hari kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah ataupun Forkopimda dalam hal ini, ya cerita-cerita seperti itu akan terjadi lagi kemudian hari. Nah, ini yang menjadi problematika yang ada di Kalbar ya, karena di Kalbar ini rata-rata tempat yang salah satu provinsi ya yang majemuk, yang banyak sekali keberagaman yang ada di sini. Nah, jangan rusakkan kemajemukan ini, kedamaian ini dengan hal-hal seperti itu gitu. Ini bukan hanya jadi tanggung jawab umat Islam, bukan hanya jadi tanggung jawab masyarakat Melayu, masyarakat adat Melayu di Kalimantan Barat. Ini jadi tanggung jawab kita semua, masyarakat Kalimantan Barat. Bagaimana kita menjaga kedamaian di Kalimantan Barat, bagaimana kita menjaga kondusivitas di Kalimantan Barat, nah, sehingga hal-hal yang seperti itu yang dikatakan dalam tanda kutip radikal itu akan hilang setelahnya di kemudian hari gitu ya. Nah, banyak sekali ya memang framing-framing yang ada di pusat sana, terutama dari media-media yang berkenaan langsung ya dengan kepentingan, itu memframing bahwa kejadian kemarin itu kejadian radikal gitu ya. Nah, kebetulan memang di situ ada beberapa aliansi umat Islam pada waktu itu. Nah, tapi sekali lagi kita tekankan, kejadian ini tidak akan pernah terjadi kalau pemerintah setempat, pemerintah kabupaten dan Forkopimda Kalimantan Barat tegas akan hal ini. Nah, ketegasan inilah yang menjadi semacam pelepas dahaga dikala kekeringan akan ketegasan tadi. Nah, itu mungkin yang menjadi masalahan yang mungkin agak menghangat di Kalimantan Barat pada saat ini. Nah, kami juga mengharap kepada pihak aparat, baik itu dari pimpinan forum Forkopimda Kalimantan Barat, agar lebih objektif lagi ya memandang sebuah kasus, bahwa ini kalau memang terus dipelihara dan terus-menerus dibiarkan ada, maka tidak menutup kemungkinan kedepannya akan menjadi bom waktu. Nah, ini sekali lagi juga bukan merupakan tanggung jawab Forkopimda sendiri. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama dalam memelihara kondusivitas dan menjaga stabilitas keamanan di Kalimantan Barat. Baik, mungkin cukup
sekian dulu saja video saya untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya minta maaf karena memang kemarin kegiatan saya memang agak lumayan. Jadi sekarang ya ayo kita sama-sama kembali bikin video untuk YouTube ya. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe video saya, ayo silahkan subscribe. Jangan lupa like videonya dan share ke media sosial teman-teman seperti Facebook, Instagram, dan grup WhatsApp supaya teman-teman yang di sana tahu. Nah, seperti inilah perkembangan situasi yang ada di Kalimantan Barat pada saat ini. Video ini juga tidak ada maksud untuk menyudutkan siapapun. Ini memang opini dari masyarakat ya. Karena saya juga kebetulan masyarakat awam, masyarakat Kalimantan Barat. Oke. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.